Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gunung Tangkuban Perahu mengalami erupsi freatik Selasa lalu. Aktivitas kegempaan gunung meningkat. Penularan penyakit COVID-19 kembali melonjak di sejumlah negara tetangga. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengaku tak memiliki persediaan vaksin COVID-19 untuk pencegahan. Hari jadi ke-543 Bogor, Gubernur Jawa Barat dorong Kota Bogor untuk membuat kampung sejarah. Ya, kurang dari 2 pekan jelang Idul Adha, petugas Dinas Peternakan Kabupaten Purwakarta kian gencar memeriksa hewan kurban. Selain di kandang penampungan hewan, pemeriksaan juga dilakukan di lokasi pasar hewan Ciwareng. Pemeriksaan hewan kurban semakin gencar dilakukan guna memastikan hewan yang dijual dalam kondisi sehat dan telah memenuhi syarat. Pemeriksaan dilakukan petugas salah satunya di Pasar Hewan Ciwareng yang berada di Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta. Petugas dari Dinas Perikanan dan Peternakan melakukan pemeriksaan pada ternak jenis sapi maupun kerbau yang dijual di lokasi ini. Pemeriksaan dilakukan dengan 2 cara, yakni pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan secara klinis dengan memeriksa langsung kondisi fisik hewan yang dijual. Para pembeli hewan kurban mengaku senang dengan adanya pemeriksaan oleh petugas karena memastikan hewan yang didapat sehat dan memenuhi syarat kurban. Bagus, sehat. Jadi meyakinkan, Ya, meyakinkan. Sapinya sehat ya Pak ya? Iya, sehat. Mau dibawa kemana Bapak? Ke Serang, Pak. Ke Serang, Ya. untuk kurban. Ya, untuk kurban masyarakat ya. Baru 2 ekor, Pak. Kenapa Pak alasan beli di Purwakarta Pak? Iyalah, di sini kan banyak di sini, Pak. Kalau di sana kan nggak ada pasarannya. Petugas memberikan label sehat pada ternak sapi maupun kerbau yang telah lolos pemeriksaan. Ya, kebetulan Pasar Hewan Ciwareng merupakan pasar hewan yang salah satunya terbesar di Jawa Barat. Jadi hewan di Purwakarta ini masuk dari hampir Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Lampung juga masuk. Pemeriksaan administrasi itu merupakan pemeriksaan surat sehat dari daerah asal kalau memang dia berasal dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi juga dilakukan pemeriksaan secara klinis saja. Kita melihat mata, lubang kumlah, dan secara postur dia pincang atau tidak. Jelang Idul Adha, pasokan hewan yang masuk di Pasar Hewan Ciwareng Kabupaten Purwakarta terus mengalami kenaikan. Pasokan sapi yang masuk dari berbagai wilayah mencapai 400 ekor atau naik 2 kali lipat dari hari biasanya. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Jelang Hari Raya Idul Adha, para peternak sapi di Desa Bojong Kulur kebanjiran pesanan. Hingga kini sekitar 900 ekor sapi sudah terjual. Hari Raya Idul Adha tinggal menghitung hari. Tak hanya dinantikan umat muslim, momen ini juga dinantikan para peternak sapi. Ya, momen Idul Adha membawa keberkahan bagi para peternak sapi seperti Bambang, seorang peternak dan penjual sapi di Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Tempat penjualan sapi hewan kurban milik Bambang jadi salah satu tempat yang banyak dicari masyarakat untuk membeli hewan kurban. Dalam satu hari, Bambang bisa menjual 15 hingga 20 ekor sapi. Bahkan tahun ini, angka penjualan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Alhamdulillah di tahun ini kita alhamdulillah meningkat penjualan kita. Mungkin bisa sampai 20% lebih penjualan dari tahun kemarin. Lebih rame tahun ini. Kurang lebih kita sudah terjual kurang lebih 900-an Mas sudah. 900 iya, 900 ekor. Iya, sudah terjual. Ya, kita memang kalau sapi di tempat saya kan perawatannya memang khusus ya Mas. Jadi di tempat kita memang sudah terjual, tapi perawatannya itu sama sapi yang belum terjual. Semuanya sama. Masalahnya kalau masih di kandang saya itu masih tanggung jawab saya, kalau saya sudah saya antar itu tanggung jawab sebelum kurban. Di sini ada beberapa jenis sapi dengan bobot bervariasi yang bisa Anda pilih, mulai dari sapi jenis simental, limosin, sapi Bali, dan sapi crossingan.
Untuk bobotnya mulai dari 300 kg hingga 1 ton lebih. Harga jualnya mulai dari 25 juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seekor sapi jumbo seberat 1,2 ton milik peternak asal kota Cimahi dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk jadi hewan kurban. Sapi limosin bernama Dong Dong ini ternyata diberi perawatan khusus dan pakan sehat. Inilah Dong Dong, sapi jumbo jenis limosin yang resmi dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto untuk jadi hewan kurban pada Idul Adha tahun ini. Sapi dengan bobot 1,2 ton ini dibeli Presiden dengan harga 120 juta rupiah dari seorang peternak asal kota Cimahi, Atep Kurniawan. Untuk menghasilkan daging kurban berkualitas, peternak merawat Dong Dong Super Extra. Berkat kegigihan dalam merawat si Dong Dong, pada umur 3 tahun awalnya sapi berukuran jumbo ini memiliki berat 600 kg. Namun kini bobotnya hampir 1,2 ton. Tapi biaya perawatannya tak kalah fantastis. Atep harus mengeluarkan biaya 1,5 juta rupiah per bulan untuk pakan sapi. Setiap harinya Dong Dong diberikan pakan konsentrat 10 kg, kemudian fermentasi, rumput, dan pakai penggemukan pita Brahma. Harganya hampir 120. Apa nama Hampir lengkap? 120. Kalau perawatan sendiri tadi apa yang disampaikan juga sama Pak Wali Kota, kalau di sini itu makanannya hampir pakai silase atau fermentasi, baik dari konsentratnya, karena kalau saya pakai konsentrat, ini terus terang aja, konsentrat untuk sapi penggemukan Brahma Cross atau BX dari Pedlot. Terus juga rumputnya di sini jarang sekali kalau lihat, cuma dikasihnya sedikit. Jadi satu kali makan itu rumputnya hanya 1 jolang ya. Untuk pakannya, tapi sehari itu konsentratnya udah lebih dari 10 kilo. Nantinya daging sapi kurban ini akan dibagikan kepada masyarakat kota Cimahi. Cimahi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang telah memberikan bantuan seekor sapi yang sangat besar dengan berat 1,2 ton. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat kota Cimahi. Rencana akan dipotong di mana, Pak? Ya, rencana kita akan potong di Masjid Agung Alun-Alun Kota Cimahi. Ya. Rencananya sapi Dong Dong akan disembelih saat pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Kota Cimahi usai sholat Idul Adha pada 6 Juni mendatang. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Kalau di Subang, Presiden Prabowo Subianto membeli seekor sapi jenis Aberdeen Angus seberat lebih dari 1 ton. Jenis sapi potong asal Skotlandia ini akan dijadikan sebagai salah satu hewan kurban Presiden di Hari Raya Idul Adha nanti. Sapi jenis Aberdeen Angus atau biasa disebut Black Angus dengan bobot 1 ton 9 kg ini jadi sapi kurban Presiden. Ya, sapi ini dibeli Presiden Prabowo Subianto dari peternakan sapi di Desa Rancaudi, Kecamatan Tambak Dahan, Kabupaten Subang. Sebelum dipilih, kondisi sapi jantan yang diberi nama Si Boy dengan usia 4 tahun ini telah diperiksa dan dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan hewan sehingga memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Pemilik peternakan Ade Nur Cahya merasa bangga dan tidak menyangka sapinya dibeli oleh Presiden Prabowo untuk dijadikan salah satu hewan kurban pada momen Idul Adha tahun ini. Ya, bangga sekali. Baru pertama kali ini sapi ini dibeli oleh Presiden ya. Alhamdulillah. Akhirnya terpilih karena menurut saya memang kesehatannya bisa dijamin. Di sini rutin diperiksa mulai mantri sampai dokter, termasuk kayak taksi segala macam itu sudah 4 kali divaksin sapi ini. Hingga saat ini sapi-sapi tersebut masih menjalani pemeliharaan dan perawatan khusus di lokasi kandang peternakan. Pengamanan ketat pun dilakukan untuk menjaga sapi kurban Presiden. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ya, informasi lain, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menghadiri rapat paripurna hari jadi ke-543 Bogor di gedung DPRD Kota Bogor. Mantan Bupati Purwakarta ini berharap Kota Bogor menjadi kota yang bisa menyesuaikan perkembangan zaman dan tidak melupakan sejarah.
Disambut tarian lengser, Gubernur Jawa Barat dan Deddy Mulyadi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menghadiri rapat paripurna hari jadi ke-543 Bogor di gedung DPRD Kota Bogor Selasa siang. Gubernur yang kerap dipanggil KDM ini pun langsung menerima simbolik senjata kujang dari Ketua DPRD sebelum mengikuti rapat paripurna. Mantan Bupati Purwakarta ini pun berharap agar Kota Bogor bisa terus berkembang seiring perubahan zaman, namun tidak melupakan catatan sejarah zaman dulu. KDM juga mendorong kepada Wali Kota Bogor, Deddy Arahim, untuk membangun sebuah kampung yang berisi sejarah Kerajaan Pakuan Pajajaran yang merupakan pusat peradaban Tanah Sunda. Ya, pesannya Kota Bogor ini kan kota yang memiliki nilai sejarah yang sangat kuat dan bukti sejarahnya juga kokoh, sehingga kota ini harus terus tumbuh seiring dengan perubahan zaman, tetapi juga tidak melupakan catatan perjalanan sejarah masa lalunya. Dan itu bisa diwujudkan dalam memperkuat tata ruang, karena Pak Wali Kotanya konsen terhadap lingkungan dengan konsep Tritangtum, memperkuat tata bangunan agar arsitektur di Bogor itu arsitek yang sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan alam peradabannya. Dan saya juga ngajak Pak Wali cari tempat sejarah dulu di mana sih ngadegnya Pakuan Pajajaran itu. Sudah aja di situ nanti bikin kampung namanya Kampung Pakuan yang dilengkapi dengan kelengkapan sejarah peradaban Pakuan Pajajaran. Ya. Untuk menunjang program tersebut, pihak Pemprov Jabar siap membantu mewujudkannya dengan memberikan anggaran dari Provinsi Jawa Barat. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Laporan tersebut mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.